Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yasmi Khairuni dengan NIM G701230065 dari kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan struktur parasetamol dengan proses ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi, parasetamol atau acetaminophen merupakan obat yang umum digunakan sebagai analgesik dan antipiretik. Nah, obat ini tersedia dalam bentuk sediaan tablet maupun cair dan secara kimia dikenal sebagai N4-hidroksifenil asetamida dengan rumus molekul C8H9NO2. Setelah masuk ke tubuh, parasetamol bekerja terutama pada sistem saraf pusat, khususnya di hipotalamus, yaitu bagian otak yang berperan mengatur suhu tubuh. Mekanisme utamanya yaitu menghambat enzim siklooksigenase di otak sehingga pembentukan prostaglandin berkurang. Penurunan prostaglandin menyebabkan sensitivitas reseptor nyeri menurun sehingga rasa nyeri berkurang. Selain itu, di hipotalamus, parasetamol juga menurunkan titik setel suhu tubuh sehingga terjadi pelepasan panas melalui vasodilatasi perifer dan peningkatan keringat yang akhirnya menurunkan demam. Secara klinis, parasetamol digunakan untuk mengatasi nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, nyeri haid, serta demam ringan hingga sedang. Obat ini relatif aman digunakan pada berbagai kelompok usia jika digunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Yaitu struktur kimia parasetamol dan sifat asam basa. Jadi struktur parasetamol terdiri dari 3 bagian utama, yaitu cincin benzena aromatik, gugus hidroksil, dan gugus asetamida. Nah, kombinasi dari ketiga gugus ini menentukan sifat fisikokimia obat, termasuk kelarutan, stabilitas, kemampuan menembus membran sel, dan jalur metabolisme. Nah, gugus hidroksil bersifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen dengan air, sehingga meningkatkan kelarutan parasetamol dalam cairan tubuh. Gugus ini berkontribusi terhadap sifat parasetamol sebagai asam lemah dengan nilai pKa sekitar 9,5, yang artinya pada pH fisiologis tubuh itu sebagian besar molekul parasetamol berada dalam bentuk non-ionik, sehingga lebih mudah menembus membran sel. Pada pH lambung yang sangat asam, itu sebagian kecil parasetamol dapat diserap, tetapi absorpsinya tidak optimal. Sebaliknya, pada pH usus halus 6-7, sebagian besar parasetamol tetap dalam bentuk non-ionik, sehingga penyerapannya berlangsung efektif. Jadi, usus halus itu menjadi tempat utama absorpsi parasetamol. Kemudian, cincin benzena itu memberikan sifat lipofilik, sedangkan gugus hidroksil memberikan sifat hidrofilik, sehingga parasetamol memiliki keseimbangan hidrofilik lipofilik yang optimal. Nah, dengan kombinasi ini memungkinkan obat cukup larut baik dalam cairan tubuh sehingga mampu menembus membran sel. Selanjutnya itu hubungan struktur parasetamol dengan proses absorpsi. Nah, setelah diberikan secara oral dalam bentuk tablet atau cairan, parasetamol melewati lambung terlebih dahulu, kemudian masuk ke usus halus yang sebagai tempat utama absorpsi. Nah, absorpsinya terjadi melalui mekanisme difusi pasif, yaitu perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, struktur parasetamol sangat mendukung proses absorpsi. Gugus hidroksil meningkatkan kelarutan obat dalam cairan usus melalui pembentukan ikatan hidrogen dengan molekul air. Sementara cincin benzena memberikan sifat lipofilik yang memungkinkan parasetamol menembus membran lipid sel epitel usus. Nah, gugus asetamida membantu menjaga stabilitas molekul sehingga memodifikasi kelarutan sehingga kecepatan absorpsi menjadi optimal. Karena keseimbangan hidrofilik dan lipofiliknya yang baik, parasetamol memiliki bioavailabilitas oral tinggi sekitar 60-90%.
Nah, konsentrasi obat dalam darah biasanya mencapai puncak dalam waktu sekitar 30 menit sampai 2 jam setelah pemberian oral. Kemudian hubungan struktur parasetamol dengan distribusi. Nah, setelah diserap ke dalam aliran darah menuju hati, parasetamol kemudian masuk ke sirkulasi sistemik dan didistribusikan ke sebagian jaringan tubuh. Nah, distribusi parasetamol dipengaruhi oleh sifat fisikokimia struktur molekulnya. Nah, gugus hidroksil meningkatkan kelarutan dalam plasma darah, sedangkan cincin benzena memungkinkan penetrasi ke jaringan yang memiliki membran lipid. Nah, gugus asetamida berperan menjaga stabilitas molekul selama berada dalam sirkulasi. Nah, parasetamol memiliki tingkat ikatan protein plasma rendah sekitar 15-20%, sehingga sebagian besar obat berada dalam bentuk bebas dan aktif secara farmakologis. Nah, hal ini memungkinkan distribusi obat berlangsung cepat ke jaringan tubuh. Parasetamol juga mampu menembus sawar darah otak karena sifat lipofilik cincin benzena, sehingga efek analgesik dan antipiretiknya dapat terjadi di sistem saraf pusat. Parasetamol juga dapat melewati plasenta, sehingga penggunaannya pada ibu hamil harus tetap mempertimbangkan keamanan. Kemudian distribusi parasetamol tergolong luas dengan volume distribusi sekitar 0,9 sampai 1,2 liter per kilogram yang menunjukkan bahwa obat tersebar cukup merata dalam cairan tubuh dan jaringan. Kemudian hubungan struktur parasetamol dengan metabolisme. Ya, metabolisme utama parasetamol terjadi di hati melalui dua jalur utama, yaitu metabolisme fase 2 dan metabolisme fase 1. Sekitar 90% parasetamol di metabolisme melalui reaksi konjugasi fase 2, yaitu konjugasi dengan asam glukuronat sekitar 60%, dan konjugasi dengan sulfat sekitar 30%. Gugus hidroksil pada struktur parasetamol menjadi lokasi utama reaksi konjugasi ini. Nah, hasil metabolisme berupa senyawa yang lebih polar dan tidak aktif secara farmakologis sehingga mudah diekskresikan melalui ginjal. Nah, sebagian kecil parasetamol sekitar 5-10% di metabolisme melalui reaksi oksidasi fase 1 oleh enzim sitokrom P450. Nah, menghasilkan metabolit reaktif yang disebut NAPQI atau N-asetil P-benzoquinone-imin. Nah, metabolit ini bersifat toksik terhadap sel hati, tetapi dalam kondisi normal akan segera dinetralisir oleh glutathione menjadi senyawa yang tidak berbahaya yang kemudian dikeluarkan melalui urin. Gugus asetamida dalam struktur parasetamol berperan menjaga stabilitas molekul dan memperlambat hidrolisis amida, sehingga obat tidak cepat rusak sebelum dimetabolisme secara normal. Kemudian hubungan struktur parasetamol dengan ekskresi. Setelah dimetabolisme di hati menjadi bentuk konjugat glukuronida dan sulfat yang lebih polar dan larut air, parasetamol kemudian diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk urin. Lebih dari 90% parasetamol dikeluarkan sebagai metabolit, sedangkan sebagian kecil diekskresikan dalam bentuk yang tidak berubah. Nah, struktur metabolit yang lebih hidrofilik mempermudah proses filtrasi di glomerulus ginjal. Selain itu, reabsorpsi di tubulus ginjal relatif minimal karena sifatnya yang polar. Waktu paruh eliminasi parasetamol sekitar 2-3 jam, yang menunjukkan bahwa obat ini relatif cepat dikeluarkan dari tubuh. pH urin juga dapat mempengaruhi proses ekskresi karena parasetamol termasuk asam lemak. Jadi kesimpulannya, struktur kimia parasetamol yang terdiri dari gugus hidroksil dan gugus asetamida berperan penting dalam menentukan proses asma di dalam tubuh. Nah, gugus hidroksil meningkatkan kelarutan dalam air dan mempermudah metabolisme konjugasi di hati, sedangkan gugus asetamida membantu menjaga stabilitas dan aktivitas obat. Nah, parasetamol diserap cepat di usus halus, terdistribusi luar hingga ke sistem saraf pusat, di metabolisme terutama melalui konjugasi di hati, dan lebih dari 90% diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk metabolit yang larut air. Nah, hal ini menjadikan parasetamol efektif dan relatif aman digunakan sebagai analgesik dan antipiretik pada dosis terapi.